datang di channel aku. Jadi di sini aku mau menjelaskan atau memberi tutorial sedikit cara untuk membuat LRS model, di mana LRS-nya ini tentang perpustakaan. Sebelum kita masuk ke CMD-nya, aku mau jelasin dulu apa itu LRS dan bedanya dengan ERD. Jadi, LRS itu menerjemahkan model konseptual ERD menjadi struktur data yang siap untuk diimplementasikan dalam sistem basis data relasional. Jadi, fokusnya itu ke struktur tabel, terus penentuan kolom dalam tabel, terus penentuan tipe data, lalu penentuan kunci primer yang biasanya kita sebut dengan primary key. Lalu di sini nih dia ada kunci asingnya atau foreign key. Jadi bedanya itu dengan ERD itu kan fokusnya itu kan ke entitas, atribut, hubungan, sedangkan LRS itu fokusnya itu ke tabel, kolom, kunci, dan tipe datanya. Lalu prosesnya itu untuk ERD desain awal sistem, sedangkan LRS transisi dari ERD ke skema basis data relasional. Nah, sekarang kita lanjut ke CMD-nya. Nah, di sini aku akan menjelaskan LRS perpustakaan yang telah aku buat tadi. Di sini kita harus membuat database-nya dulu dengan create database DB perpustakaan. Lalu di sini kita menggunakan DB perpustakaan yang sudah kita buat. Nah, di sini aku ada 5 entitas nih teman-teman. Ada petugas, anggota, buku, peminjaman, dan pengembalian. Di sini petugas ada 1, 2, 3, 4 atribut. Yang pertama ID petugas yang menjadi primary key-nya, lalu nama petugas, shift petugas, dan jabatan. Selanjutnya di tabel anggota ada 1, 2, 3 atribut, di mana yang pertama ada ID anggota yang menjadi primary key-nya, selanjutnya ada nama anggota, selanjutnya ada ID petugas, di mana ID petugasnya ini sebagai foreign key. Selanjutnya ada tabel buku. Di sini tabel buku ada 1, 2, 3, 4, 5 atribut. Yang pertama ada ID buku yang menjadi primary key-nya, selanjutnya ada judul buku, selanjutnya ada pengarang, penerbit, dan ID petugas yang menjadi foreign key-nya. Nah, selanjutnya kita ke tabel peminjaman. Di tabel peminjaman ada 1, 2, 3, 4, 5 atribut. Yang pertama ada kode peminjaman, yang selanjutnya ada ID anggota, ID buku, ID petugas, dan tanggal peminjaman. Yang menjadi foreign key-nya ini di sini ada ID anggota, ID buku, dan ID petugasnya. Di sini ada 3 foreign key ya teman-teman. Selanjutnya ada tabel pengembalian. Di sini ada 3 atribut. Yang pertama ada kode pengembalian menjadi primary key-nya, selanjutnya ada kode peminjaman, dan selanjutnya ada tanggal pengembalian. Di sini foreign key-nya itu adalah kode peminjaman. Sekarang kita masuk ke pengisian data. Di sini pertama aku mau ngisi data di tabel petugas. Nah, di sini ada 2 data. Yang pertama, nama petugasnya Siti Haryani, shiftnya pagi, dan jabatannya petugas administrasi. Untuk data yang kedua, nama petugasnya Nurtili, shiftnya siang, jabatannya petugas pengembalian. Lalu di sini ada tabel anggota. Di sini aku mengisi 2 data juga. Yang pertama ada namanya Hana Tasya dan ID-nya 1. Selanjutnya nama anggotanya Kia dan ID petugasnya 2. Di sini yang 1 tadi itu seperti yang di atas, di mana yang yang 1 itu petugas administrasi dan yang kedua dia itu petugas pengembalian. Selanjutnya di sini ada tabel buku. Di sini ada 2 data juga, di mana judul bukunya itu Kancilan Cerdik, pengarangnya Budi Haryanto, penerbitnya CV Worship, dan ID petugasnya 1. Untuk data yang kedua, judul bukunya itu Cara Menjadi Programmer Handal, terus pengarangnya adalah Rosna Linda, penerbitnya CV Jaya, dan ID petugasnya 2. Nah, selanjutnya kita ke tabel peminjaman nih. Di sini aku juga mengisi 2 data. Untuk ID anggotanya itu 1, ID bukunya 1, ID petugasnya 1, dan tanggal peminjamannya tahun 2025 bulan 10 tanggal 1. Di data kedua, ID anggotanya 2, ID bukunya 2 juga, dan ID petugasnya juga 2. Di sini tanggal peminjamannya tahun 2025 bulan 10 tanggal 2. Nah, di sini ada tabel terakhir. Di sini tabel terakhir ini 2 data juga yang saya isi, di mana kode peminjamannya itu 1, tanggal pengembaliannya tahun 2025 bulan 10 tanggal 3. Di data kedua kode peminjamannya 2 dan tanggal pengembaliannya tahun 2025 bulan 10 tanggal 4. Setelah semua terrealisasi dengan baik, di sini saya akan menunjukkan hasil tabelnya. Di sini ada select from petugas. Di sini sudah terrealisasi, di mana ID petugasnya ada data pertama dan data kedua.
ID petugasnya 1, terus nama petugasnya Siti Haryani, shiftnya pagi, jabatannya petugas administrasi. Untuk yang tabel anggota di sini juga sudah terisi dengan baik, di mana ID-nya di data pertama ID anggotanya 1, namanya Hana Taslia, ID petugasnya 1 dan selanjutnya. Selanjutnya di tabel buku di sini juga terrealisasi dengan baik, di mana ID bukunya di data pertama ID bukunya 1, judulnya Kancilan Cerdik, pengarangnya Budi Haryanto, penerbitnya Siku Worship, dan ID petugasnya 1. Dan untuk data yang kedua juga sama seperti di situ. Yang tabel keempat itu peminjaman, di sini kodenya 1, ID-nya 1, ID bukunya juga 1, ID petugasnya juga 1, tanggal peminjamannya seperti yang di tabel tahun 2005 bulan 10 tanggal 1. Selanjutnya di sini tabel yang terakhir yaitu pengembalian, di sini kodenya itu 1, kode peminjamannya 1, dan tanggal pengembaliannya tahun 2005 bulan 10 tanggal 3. Nah, di sini aku mau buat biar kalian melihat apakah sudah terrealisasi dengan baik primary key-nya dan foreign key-nya. Pertama kita buat desk petugas. Nah, di sini primary key-nya itu ID petugas, dan di sini tidak ada foreign key-nya ya teman-teman. Terus desk anggota. Nah, di sini primary key-nya itu adalah ID anggota, dan foreign key-nya itu ini ID petugas yaitu mul. Selanjutnya desk buku. Nah, di sini ID buku menjadi primary key dan ID petugasnya itu foreign key. Terus desk peminjaman. Nah, di sini juga primary key-nya kode peminjaman, dan foreign key-nya itu ada 3, ID anggota, ID buku, dan ID petugas. Selanjutnya desk pengembalian. Di sini tinggal gini aja, tada. Di sini primary key-nya itu kode pengembalian dan foreign key-nya kode peminjaman. Nah, sekian dari video pemaparan atau tutorial lah ya tentang LRS perpustakaan. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.